Ariza, artinya untuk strategi dari penantang sendiri dalam kampanye ini, apakah masih akan terus membangun narasi-narasi yang sifatnya pesimis, kemudian menakut-nakuti masyarakat, memberi diksi-diksi negatif itu kan seperti itu? Masyarakat yang persepsikan Prabowo atau kita membangun pesimisme. Jadi itu salah. Kalau melihat pemimpin orang itu, saya sering menyampaikan ada dua hal. Pertama, lihat bibit bobot bebetnya. Prabowo lihat dong siapa kakeknya, pendiri BNI, siapa orangnya Sumitro. Lihat dong Jokowi siapa kakeknya. Tapi hari siapa ada yang dibangun tuh optimisme seperti itu, iya, bukannya menakut-nakuti. Jangan sepotong-sepotong, lihat latar belakangnya, bibit bobotnya. Kemudian lihat karakter orang. Prabowo itu orang yang optimismenya tinggi, nasionalismenya tinggi. Tapi melihat diksi-diksinya selalu negatif seperti itu, ya enggak, itu kan persepsi masyarakat yang melihatnya sepotong-sepotong. Coba lihat Prabowo membangun Indonesia menjadi masan Asia. Semua juga tahu waktu dia jadi Jajan Kopassus, dia ingin prajurit bisa sampai di puncak Mount Everest. Panggil pelatih terhebat dari luar negeri. Wah Pak, ini cukup 1 tahun. Kata Prabowo, saya ingin 6 bulan. Ternyata berhasil. Mas Jayadi, ini apa kemudian tidak hanya memotret negatif saja, tidak hanya memotret kelemahan saja, tapi juga menawarkan solusi. Apakah juga solusi ditawarkan, tidak hanya kemudian isu-isu pasti dong, negatif? Kita punya solusi. Nggak usah jauh-jauh, lihat aja Anies Sandi. Juga dulu dicemoohkan, OC, DP 0%, Alex segala macam. Ternyata berhasil. Jadi sekarang kalau kami memerintah, nanti kita lihat prestasi kami. Sekarang kami kan oposisi, ya tugas kami mengkritisi. Tapi kami punya solusi yang baik dan sudah dibuktikan di DKI. Kita ke Bang Usman. Bang Usman, bagaimana kemudian strategi dari tim TKN sendiri? Ya, kalau kami membangun optimisme memang berbeda dengan Pak Prabowo, itu kan meniru gaya Trump. Politik of fear itu Bolsonaro juga melakukan hal yang sama. Bedanya kalau Trump dengan Bolsonaro itu terus terang, tidak berkelit, tidak mengelak, terus terang. Mereka memang itulah gaya dia. Nah, perbedaan Pak Prabowo dengan Trump yaitu tadi terus terang atau tidak terus terang, berkelit atau tidak berkelit. Nah, Pak Jokowi tentu saja akan membangun narasi optimisme, ya kan? Di mana-mana dia selalu bicara soal itu, begitu. Negara kita akan menjadi negara besar. Semua lembaga-lembaga internasional kredibel meramalkan tahun 2045 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi nomor sekian, begitu. Jadi itu yang mau kita capai sebetulnya. Gitu, strategi door to door sudah dilakukan, Bang Usman? Oh iya, sudah jalan itu, sudah jalan. Kita sampaikan capaian apa yang Pak Jokowi perbuat buat rakyat. Ada PKH, ada kemudian perhutanan sosial kemarin di Jambi, kemudian ada kartu pintar, kartu sehat, dan seterusnya. Dan masyarakat saya kira pintar, tidak akan terkecoh dengan ketakutan seperti surveinya Mas Jayadi tadi itu. Dan kita optimis begitu. Baik, kita ke Mas Jayadi. Singkat saja Mas Jayadi, ini artinya untuk memang mempengaruhi dan meyakinkan para pemilih, narasi seperti apa yang seharusnya dibangun oleh kedua kubu ini? Apakah memang optimisme ataupun pesimisme, adanya ketakutan? Menurut riset SMRC sepanjang setahun terakhir ada 5 alasan utama mengapa seorang capres-cawapres dipilih. 1, punya program yang dianggap bisa memecahkan masalah, itu alasan paling utama. Yang kedua adalah yang dianggap merakyat. Yang ketiga yang dianggap betul-betul memperhatikan dan melakukan sesuatu untuk rakyat kecil. Yang keempat adalah berwibawa dan tegas serta memiliki kapasitas. Yang kelima adalah sederhana. Jadi, nah kalau capres-cawapres bisa menggunakan isu-isu ini untuk menarik masyarakat, saya kira itu yang akan lebih menarik bagi masyarakat. Ada sekitar 25-30% pemilih sekarang yang masih bisa swing, ya, dari yang sudah menentukan pilihan ke Jokowi dan Prabowo. Nah, yang swing ini 25-30 itu tidak bisa dimakan oleh isu-isu yang misalnya negatif atau isu-isu yang sifatnya emosional. Kita harapkan memang nantinya kampanye akan lebih banyak berbicara substansif seperti itu, kemudian memang membangun optimisme Indonesia akan menjadi lebih baik ke depannya seperti itu ya.